Latar belakang VOC. Masa penjajahan VOC di Indonesia berlangsung dari awal abad ke-17 hingga awal abad ke-19. VOC didirikan pada tahun 1602 oleh pemerintah Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Asia. Upaya ini dimulai dengan ekspedisi Belanda yang pertama pada tahun 1596, dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang membuka jalur pelayaran ke Nusantara. Meskipun de Houtman gagal menemukan pusat rempah-rempah di timur Nusantara, ia membuka jalan bagi ekspedisi berikutnya. Seiring waktu, persaingan di antara perusahaan dagang Belanda di Nusantara semakin ketat. Untuk mengatasi hal ini, pada tahun 1602, beberapa perusahaan digabung menjadi satu kongsi dagang yang dikenal sebagai VOC. Dengan strategi agresif, VOC berhasil mendominasi perdagangan rempah-rempah melalui perjanjian, penaklukan, dan monopoli. Mereka mendirikan pusat administrasi di Batavia, yang sekarang menjadi Jakarta, dan berperan dalam politik serta pemerintahan lokal. Namun, kebijakan pajak dan monopoli yang berat menimbulkan penderitaan bagi penduduk setempat. Korupsi dan mismanajemen akhirnya menyebabkan kebangkrutan VOC, dan pada 31 Desember tahun 1799 VOC dibubarkan, dengan semua asetnya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Kebijakan VOC yang pertama yaitu Hongi Tochen atau pelayaran Hongi. Pelayaran ini untuk mengawasi pedagang Maluku agar tidak menjual barang ke pedagang lain. VOC memiliki hak untuk mengatur harga rempah-rempah dan komoditi dari masyarakat pribumi di Indonesia. VOC juga menerapkan monopoli dalam perdagangan rempah-rempah untuk dijual kembali ke negara asal. Untuk meminimalisasi perdagangan yang dianggap ilegal oleh VOC, pihaknya membuat pasukan patroli yang bertugas menjaga agar tidak ada pedagang yang membeli rempah-rempah langsung kepada masyarakat Nusantara pada umumnya dan orang-orang Maluku pada khususnya. Yang kedua yaitu hak ekstirpasi, yaitu hak yang diberikan VOC untuk menebang dan menggagalkan panen rempah-rempah yang terlalu berlebih sehingga dapat menyebabkan turunnya harga rempah-rempah. Pada hak ekstirpasi ini, VOC membakar pohon rempah-rempah pribumi agar harga tetap stabil. Yang ketiga, terdapat Verplicht Leverantie atau penyerahan wajib hasil bumi. Penyerahan ini biasanya dilakukan di luar dari wilayah penguasaan VOC. Harga yang ditentukan oleh VOC biasanya jauh dari harga pasaran, sehingga membuat rakyat merugi. Dampak dari adanya aturan ini adalah kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan rakyat karena penyerahan wajib. Yang keempat, terdapat kontingenten. Kontingenten adalah salah satu dari sekian hak yang dimiliki VOC terkait pemungutan pajak, atau yang juga bisa diartikan sebagai pemberlakuan kewajiban kepada rakyat untuk membayar pajak sesuai dengan nominal yang ditentukan oleh VOC. Pajak yang dibayarkan ini berupa hasil bumi. Adapun tujuan utama pajak jenis ini adalah untuk menjaga kas keuangan dari VOC. Penarikan pajak kontingenten ini memberatkan rakyat dan memperburuk kehidupan mereka. Dampak positif VOC bagi Indonesia. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pada saat VOC berkuasa, perdagangan rempah-rempah dan komoditas lainnya mengalami lonjakan. Hal ini menghasilkan peningkatan pendapatan nasional Indonesia dan memicu pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Yang kedua yaitu infrastruktur dan teknologi baru. VOC memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Mereka membangun pelabuhan, jalan raya, dan fasilitas lainnya yang masih berdampak positif hingga saat ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu pertukaran budaya. Kehadiran VOC membuka pintu bagi pertukaran budaya antara Indonesia dan Belanda. Pertukaran ini tidak hanya melibatkan barang dagangan, tetapi juga ide, bahasa, dan budaya. Hal ini memberi warna baru pada keragaman budaya di Indonesia. Dampak negatif VOC. Yang pertama, eksploitasi sumber daya. VOC dikenal karena praktik eksploitatif terhadap sumber daya alam Indonesia.
Mereka maksimalkan produksi rempah-rempah tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. 2. Pergeseran ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang diinduksi VOC menyebabkan bergesernya fokus ekonomi dari pertanian ke perdagangan. Ini menyebabkan ketergantungan yang berlebihan pada perdagangan dan merugikan ekonomi yang berbasis kekuatan. 3. Konflik dan kekerasan. VOC terlibat dalam berbagai konflik dengan kerajaan lokal dan suku-suku pribumi. Perang dan konflik ini meninggalkan luka yang mendalam dalam sejarah Indonesia dan mengganggu stabilitas sosial. Masa penjajahan VOC, Verenigde Oostindische Compagnie di Indonesia, yang berlangsung dari awal abad ke-17 hingga akhir abad ke-18, merupakan periode penting dalam sejarah kolonialisme di Asia Tenggara. VOC yang merupakan perusahaan dagang Belanda memiliki kekuasaan politik dan militer yang signifikan dan memonopoli perdagangan rempah-rempah serta komoditas lainnya. Penjajahan ini ditandai dengan penetapan kantor dagang, pembentukan benteng, dan perjanjian dengan penguasa lokal. VOC juga dikenal karena kebijakan pemungutan hasil bumi dan perdagangan yang menindas serta eksploitatif.